ketika mau jadi profesor nih, keilmuan kita tuh harus berdalam benar, harus relate dengan S3. Kita harus belajar dari sejak lahir sampai di mana. Kenapa? Karena ilmu itu, menurut saya ya, ilmu itu bisa menyelesaikan berbagai persoalan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pendengar setia, selamat datang di podcast dalam acara Library Fair, ruang diskusi yang mengulas berbagai topik seputar literasi dengan narasumber terpercaya dan inspiratif. Hari ini disponsori oleh Global Bakery yang rasa super nikmat, harga lebih hemat. Izin memperkenalkan, saya pada Devin Kaira, mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum semester 6, yang akan mendampingi narasumber untuk berbagi pengalaman dan peran perpustakaan dalam menggapai kemauan dan cita-cita. Kita sangat beruntung karena telah hadir bersama kita seorang narasumber istimewa, seorang akademisi yang dikenal luas atas kontribusinya dalam dunia ilmu pengetahuan dan pendidikan, khususnya di bidang matematika terapan. Telah hadir bersama kita, Profesor Dr. Suma Inna MSI, merupakan guru besar bidang ilmu matematika terapan di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang telah banyak meneliti dan menulis mengenai matematika terapan. Dalam kesempatan spesial ini, kita akan menyelami perjalanan panjang seorang sosok yang telah mendedikasikan hidupnya untuk ilmu pengetahuan, pendidikan, dan literasi. Kita juga akan berbincang tentang bagaimana perpustakaan bukan hanya sekedar ruang sunyi berisi buku, tetapi menjadi saksi bisu perjuangan, impian, bahkan jatuh bangun dalam mengarungi dunia. Kita juga akan merangkai potongan kisah hidup Prof yang bermakna dari bangku kuliah hingga menapaki tangga profesor. Langsung saja mari kita sambut dengan hormat Profesor Dr. Suma Inna MSI. Apa kabar Prof? Baik, terima kasih Mas. Senang sekali bisa berbincang hari ini dengan Prof. Mungkin tanpa berlama-lama langsung kita kupas satu-satu. Iya Prof. Ada beberapa pertanyaan dari mahasiswa yang ada di sini, yaitu selama ini kita sering mendengar bahwa perpustakaan adalah jantungnya pendidikan tinggi. Tapi di tengah berbagai perubahan zaman dan pola belajar mahasiswa hari ini, menurut Prof, bagaimana Prof melihat peran perpustakaan dalam membentuk karakter dan intelektualitas seseorang, khususnya di kalangan mahasiswa? Oke, baik. Saya setuju tuh tadi. Kalau perpustakaan adalah jantungnya perguruan tinggi ya, atau jantungnya dunia ilmu lah. Kan bang itu sudah dimulai dengan dan dunia sekarang peran perpustakaan persis seperti yang di awal tadi saya dengar, bukan sekedar tempat sunyi yang penuh buku. Nah itu juga harapan saya tulis perpustakaan ke depan ya, 4 lah. Kita harus bertransformasi bahwa perpustakaan bukan sekedar tempat sunyi yang berisi rak buku. Oh, berarti kita harus bertransformasi, gitu kan? Nah, at least bertransformasi di sebelah mana nih? Saya disclaimer dulu, saya bukan pustakawan ya. Tidak apa-apa. Ini imajinasi saya aja. Ya. Harapan ke depan gitu ya. Misal koleksi, gitu ya. Koleksi yang selama ini perpustakaan dipenuhi rak buku, maka sekarang koleksinya harus yang digital, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah ruangan. Yang katanya tadi hanya ruang sunyi, harusnya sekarang ruangan itu adalah tempat kolaborasi, gitu ya. Tidak sekedar tempat berinteraksi, berdiskusi. Jadi ruang-ruangan itu jangan disetting untuk tempat sunyi, tetapi ya adalah mungkin ada beberapa orang yang mungkin butuh tempat sunyi untuk merenungkan tentang mungkin keilmuannya, misalkan harus belajar yang butuh konsentrasi. Tetapi sekarang harusnya ada misalkan semacam co-working space. Ruang podcast ini juga udah keren, salah satu inovasi yang memang kita harapkan ke depan. Bahwa perpustakaan tidak hanya kemudian
harusnya melahirkan inovasi-inovasi juga di perpustakaan ke depan gitu. Karena ya itu tadi harusnya sudah menjadi tempat kolaborasi, bukan sekedar tempat baca yang sunyi. Kemudian tadi apa? Ruangan ya. Kemudian eh, pustakawannya. Ya, ini harapan saya pustakawan juga harapan kita ke depannya tidak hanya sekedar menjaga, tetapi menjadi agen literasi, agen ilmu. Literasi apa saja yang diharapkan? Literasi digital, literasi data, literasi AI. Itu makanya pustakawan saya titipkan juga tuh sebenarnya ikut peningkatan kompetensi di kepala perpustakaannya ya, supaya pustakawan itu selalu meningkatkan kompetensinya. Karena ya ini selaras banget harusnya dengan bahwa dengan apa ya istilahnya quote kita ya orang muslim, kita belajar bilang mahdi ilal lahdi. Kita harus belajar dari sejak lahir sampai meninggal. Kenapa? Karena ilmu itu, menurut saya ya, ilmu itu bisa menyelesaikan berbagai persoalan. Kalau kalian punya ilmu, punya kompetensi, maka masalah apapun hidup enteng. Banyak loh. Kalau misalkan kita tidak berpengalaman, tidak ada, kita bingung ketika dihadapi suatu masalah, kita bingung menghadapinya, gitu kan. Nah, maka dari itu harapan saya ke pustakawan itu ya, jadi harus menjadi agen literasi gitu ya. Maka yang negatif lah dulu, misalkan belum kan namanya transformasi berubah ya, bergeser ya. Ya pertama tentunya pustakawan gitu. Ya, sudah 4 ya. Ya kayaknya sudah berapa sih? Iya, sudah 4. Sudah 4 ya. Belum akses. Baru 3. Tadi kan koleksi, kemudian ruangan, kemudian pustakawannya, kemudian akses. Jadi aksesnya sekarang, karena sekarang sudah masuk era digital ya, itu bisa diakses ya secara digital, secara online. Makanya koleksi-koleksi digital juga harus diperbanyak sehingga orang katakanlah tidak harus datang ke sini nih. Katakanlah ketika dia butuh sendiri, dia tetap butuh referensi yang penting, misalkan kalau di luar harus bayar, misalkan. Tetapi dengan menggunakan perpustakaan, kita bisa mengakses referensi-referensi bagus secara gratis. Nah, anak-anak ini sudah begitu, sudah bisa mengakses referensi juga dengan internasional, udah ya. Kalau di web itu adanya repository web. Oh iya ada ya. Misalkan yang kalau kalau kayak saya di Waseda itu, kalau misalkan saya keluar tidak pakai akun akun kampus, ya tidak bisa akses yang berbayar itu kan mahal sebenarnya. Kita sih ya itu. Aksesnya bisa diakses dari mana saja, gitu. Sehingga sampai butuh darurat, misalkan butuh penting, tidak perlu datang ke sini, bisa diakses di mana. Jadi aksesnya secara online itu mungkin ya yang penting untuk diterapkan masih. Syukur-syukur perpustakaan sudah. Sejauh ini menurut saya juga udah lumayan mumpuni juga. Jadi dari digital ada, dari yang non digital pun ada. Iya. Jadi co-working space ada. Working space baru beberapa ya? Udah di perpustakaan. Baru podcast. Oh, baru podcast. Nanti diusulkan tuh ke kepala perpustakaannya supaya dibikin semacam co-working space sehingga di situ bisa tetap berdiskusi, tempat melahirkan inovasi. Nah, itu perpustakaan, ya kan? Cari misalkan ya berkolaborasi dengan perpustakaan, dengan fakultas-fakultas, siapa nih yang sekarang lagi bikin inovasi apa, disiapkan. Makanya kadang di fakultas tuh misalkan kayak lab ya. Kalau di rumah mungkin ada lab ya untuk berinovasi, tapi labnya kebanyakan untuk pengajaran. Sehingga untuk berkreativitas dalam inovasi itu kadang ruangnya terbatas karena harus hemat. Dan untuk pengajaran, pembelajaran gitu ya.
Nanti untuk kedepannya itu semoga perpustakaan itu menjadi rumah ilmu bagi mahasiswa yang mana melahirkan inovasi-inovasi baru terkait kemajuan bangsa. Betul. Udah bangsa. Baik, Bro. Mhm. Kemudian saya melihat biografi Prof itu pernah gelar S1 Matematika tahun 1998 hingga 2002 ya. Kemudian setelah lulus program S1 sempat bekerja di beberapa sekolah dan di Universitas Islam Madura sebagai dosen analisis real dan fungsi kompleks. Mungkin dalam perjalanan hidup Prof hingga mencapai gelar saat ini, tantangan terbesar apa yang Prof hadapi dan bagaimana peran ilmu serta ketekunan bisa membantu Prof dalam lab? Oh, menarik. Ya, ini cerita pengalaman pribadi aja ya. Saya lagi-lagi disclaimer, apa yang saya sampaikan ini lebih ke sekedar harapan dan pengalaman pribadi. Tidak berbasis misalkan siapa ya. Karena penting nih seorang bicara basis itu penting sebenarnya. Karena gitu tahu ini ya sudah ini ya kan. Oke. Eh, ya, apa tantangannya? Iya, tantangannya namanya eh kalau nggak ada tantangannya sebenarnya itu nggak benar. Betul. Iya, justru bicara yang menantang. Bisa. Dulu aku pesantren ya. Aku dulu pesantren dari SMP sampai SMA itu aku pesantren. Bahkan ketika S1 di Malang itu, jadi sedikit banyak bisa lah sedikit ya. Dulu di Malang, di Malang itu ada program bahasa itu 2 semester itu intensif dari jam 2 sore sampai jam 8 malam itu tiap hari kita diajarkan. Nah, jadi cocok banget ya buat orang. Ya tantangannya banyak Kak. Kalau aku kalau latar belakang ekonomi, aku tuh bukan orang yang mampu, gitu ya dulu. Bapakku yang tadi. Tantangannya di situ paling misalkan tidak bisa membeli buku, tapi ya tetapi kadang eh, kan kalau misalkan buku perpustakaan kadang berbunyi dengan yang lain ketika dijadikan kan ini kita ketersediaan buku nggak mungkin bisa file sehingga pinjamnya tuh ganti-gantian untuk belajar. Tantangannya di situ sih karena kita nggak bisa beli buku, nggak punya uang kan. Maka save uang tuh buat berhidup aja. Paling ya itu tantangannya. Eh, Terus apalagi pertanyaannya tadi? Aku lupa. Bagaimana peran ilmu serta ketekunan? Aku di awal sudah bilang tadi ya, ilmu itu bisa menyelesaikan segala persoalan. Makanya kita aku memang cita-citaku, kalau dari SD itu kan kita nggak tahu. Sejak satu memang aku punya cita-cita ingin jadi ilmuwan. Ya, dari kecil, dari pesantren kita sudah sudah diajarkan hikmah dan surai yang dikasih oleh Allah. Kau mau ilmu, kau mau harta. Lebih suai apa ya? Orang koreksi nanti kalau misalkan Nabi Yusuf itu ada Benar dikoreksi. sesuai apa? Di sama Allah tuh ini penting banget nih. Ini yang ibaratnya semacam mindset yang ditanamkan oleh para kiai saya dulu ketika kecil masih di pesantren ya masih SMP yang umur 12 tahun kan. Ketika Allah katakanlah menawarkan Nabi Sulaiman itu mau ilmu atau harta, Nabi Sulaiman memilih ilmu. Ente hartanya ikut. Itu yang mindset awal saya. Kenapa saya terus punya ketertarikan terhadap ilmu. Harus terus belajar, harus terus ya belajar itu tidak hanya secara formal, tidak harus di bangku sekolah. Belajar dari pengalaman orang, belajar dari alam dengan apa yang kita lihat, kita bisa mengambil hikmah apapun, bisa mengambilnya. Nah, itu. Nah,
Terus kenapa? Tadi pertanyaannya berikutnya. Ketekunan. Ketekunan. Oke. Justru ini yang wajib. Nah, ketika saya sudah punya setelah S1, cita-cita saya ala ilmuwan, apa menjadi ilmuwan? Menjadi ilmuwan, jadi tadinya, karena ilmu itu, eh, ya bukan sekedar ilmu teori, ya, ilmu praktik, ilmu apapun. Ilmu itu eh, bisa menyelesaikan persoalan. Jadi saya mau hidup saya mudah, dan tanda kutip. Menghadapi persoalan apapun saya itu dengan mudah. Karena apa? Karena saya punya skill, punya knowledge, punya katakanlah pengetahuan untuk hal itu. Bagaimana cara mencapainya? Ketekunan ini. Nah, oke, saya ingin jadi ilmuwan. Saya tahu ketika S1 bahwa ada, ya, ketika kita punya ilmu hanya untuk diri kita, berarti kita tidak bermanfaat juga kan. Maka saya juga ingin punya jadi ilmuwan dan memanfaatkannya untuk orang gitu. Dalam bentuk apapun, mau dalam bentuk dosen, dalam bentuk menyelesaikan masalah orang dengan apa yang saya miliki, gitu kan? Bahkan ini saya flexing dikit. Teman-teman saya tuh sebenarnya jadi banyak nanya hal apapun, Pak, bisa rumah tangganya. Nanya ke saya. Gitu. Sampai saya pernah dibilang itu bahwa saya itu problem solver. Solving. Solver. Jadi penyelesai masalah. Gitu. Ya. Ya dari mana? Ya dari segala ilmu. Matematika ya. Mungkin image-nya kalian sudah tahu bahwa matematika itu sulit ya? Pasti. Nah, kita sudah terbiasa menghadapi hal-hal sulit dengan matematika. Itu pun abstrak. Kerumitan itu ada di dunia abstrak. Ibarat kata, kalau cuma di dunia real, kecil nih persoalan. Ini udah berusaha banget saya. Kalau di matematika itu abstrak. Kesulitan itu kita harus bayangkan ada persoalan begini, bagaimana menyelesaikannya itu nggak ada di pikiran. Masalah itu kan, meskipun itu tidak maksudku itu intangible juga ya, tidak bisa abstrak juga, tapi kan kita bisa dalam tanda kutip melihat persoalan itu real, nyata gitu. Kita bisa merasakan gitu. Di matematik itu bahkan nggak bisa kita rasakan, tapi bisa diangan-angan. Makanya kemudian setelah saya tahu bahwa ilmu itu penting, oke, saya akan jadi dosen. Ini ya, karena saya cinta kepada ilmu gitu lah. Karena saya senang belajar, senang menuntut ilmu, karena saya tahu ilmu akan menyelesaikan persoalan hidup saya, maka bagaimana saya bisa menerapkannya? Oke, saya akan mengajar, ya, jadi dosen. Kemudian jadi dosen itu ada jenjang karir. Ini kita ngajar, tentu ada mustahil orang hidup itu hanya memberi saja, tidak berharap balik. Gitu ya. Berharap baliknya dari siapa ya? Dari manusia. Ya dari, of course, pertama dari Allah ya. Kemudian ya dari sistem, misalkan ada jenjang karir nih, namanya profesor gitu. Kalau misalkan kalian jadi profesor, tujuannya besar. Bagi saya ya, bagi orang yang bersyukur. Kita bersyukur kecil. Ya kan? Nah, gimana cara mencapai itu? Dalam hidup, kita memang harus punya target. Yes. Udah, ketika saya udah mau jadi dosen nih, pada saat satu, bagaimana jalannya menjadi dosen? Ya harus sekolah. Harus S2. Dulu syarat untuk jadi dosen kan harus S2. Ya kan? Maka dia harus S2 ke ITB. ITB itu. Mau ada badai, hujan, pokoknya saya harus lulus ITB. Susah apapun. Ya udah, saya cari jalan bagaimana cara sekolah ITB, cari jalan sampai saya pastikan saya lulus gitu kan. Sekarang saya khusus bahasa Inggrisnya saya harus bagus gitu kan, dan tes bahasa Inggris. Ya of course matematikanya juga harus bagus, tapi kadang-kadang tidak. Lulus S2, jadilah dosen. Kenapa jadi dosen? Sehingga ini berkat Allah. Orang tua itu ya pastinya udah setiap anak kan. Udah jadi dosen nih kan, kalau saya akan jadi ilmuwan itu yang paling, katakanlah yang paling
yang paling benar tempatnya ya di kampus. Ya, sampai ya harus terus ada jenjang. Bagaimana jadi profesor? Ya, akhirnya setelah jadi dosen, target saya ya jadi profesor. Caranya gimana? Harus S3 dulu. Gitu. Harus punya target. Kalau sudah tercapai target satu, aku sudah jadi dosen nih. Jadi dosen kan? Cara yang tepat buat berbuat, tempat yang tepat untuk seorang ilmuwan adalah jadi dosen. Ya kan? Tempat yang benar. Betul. Udah tercapai yang menjadi dosen. Habis itu, aku tahu nih ada jenjang karir setelah jadi dosen. Kalau aku tidak ngerti bahwa ada yang namanya profesor. Ya enggak, maksudnya aku, aku tahun 2007. Ya. Ya. Udahlah, itu gimana cara jadi dosen? Ya, harus kamu punya sudah di luar negeri. Targetnya itu sudah. Tidak mau ada hujan badai ibaratnya harus tercapai. Kalau kita sudah punya target dan fokus di situ, jalannya sesusah apapun pasti ditempuh. Saya untuk menjawab bahasa Inggris saya waktu lulus S2 tuh kecil, tetapi ketika mau S3 saya 4 tahun kursus bahasa Inggris. 4 tahun 9 lembaga kursus bahasa Inggris supaya bisa luar negeri. Segitu, kenapa? Yaitu hujan badai seperti apa akan saya lewati supaya saya bisa sekolah luar negeri. 4 tahun saya dari 2011, 2007 kan saya jadi dosen ya, 2008 saya masih barang-barang rambut belajar ya masih dunia dosen. Wajar sebenarnya ketika kamu masuk ke dunia kerja pertama kali wajar mencari-cari. Oke. Ada ya di ujung nih. Yang banyak saya harus sampai ke sini. Ya udah, saya S3 di luar negeri. 4 tahun saya kursus. 2 kali saya melamar beasiswa. Yang pertama tidak lolos, yang kedua lolos alhamdulillah. Nah itu akhirnya saya berangkat. Kemudian belum selesai baru doktor nih. Syaratnya jadi profesor apa? Harus punya karya ilmiah yang original dan yang keren. Ketika dalam perjalanan itu ada yang katakanlah di sini, udah nggak usah gini. Ketika mau jadi profesor nih, keilmuan kita tuh harus benar-benar, harus relate dengan S3. Suara-suara yang katakanlah belum gue katakan, ngapain kerjakan penelitian S3-nya lagi kan itu susah. Itu ini, no way. Saya punya target profesor. Gitu. Banyak orang yang karyanya banyak sekali, misalkan, tapi nggak lolos wawasannya kenapa? Tidak mendalam. Dia katakanlah dia murtad dari S3-nya karena dunia S3 itu sulit ya, susah. Penelitiannya itu benar-benar harus original, harus benar-benar belum dikerjakan orang sama sekali. Gitu. Bukan hanya polesan dikit-dikit, bukan. Benar-benar harus mendalam. Saya kerjakan itu setelah lulus dari S3 ya, 2019 saya lulus S3. Ya, itu selama 4 tahun itu saya berusaha tidak move on dari S3 saya. Konsisten saya di situ. Karena target saya itu karena syarat jadi profesor itu nggak mudah. Kita harus benar-benar mendalam di ilmu kita. Bukan hanya paper ABCD, tapi ya di sisi lain saya memang tidak berkontribusi banyak terhadap institusi karena paper saya sedikit, tapi berkualitas betul. Oke pribadi, dan setelah saya pribadi sebagai profesor dengan saya tidak move on, saya bilang saya tidak mau botak dari dunia S3 saya. Tercapailah saya profesor. Dan sekarang, saya mau nanya. Bolehlah saya memperbanyak karya supaya publikasi institusi ini meningkat, gitu ya, citasinya meningkat karena tujuan misi rektor adalah visi-misi rektor adalah internasionalisasi. Salah satunya adalah meningkatkan publikasi. Tahu nggak faktanya publikasi kita di internasional? Katakanlah yang training Scopus itu baru 3.000. Kalau contoh UI 37.000. Jadi jangan dimasukkan kalau ini ya.
Jangan dimasukkan. Ya, kita mau bekerja di internasional. So, makanya pelan-pelan saya di pusat kinerja ya, pelan-pelan saya kami ya, kita tuh desain bagaimana supaya semua dosen itu mempunyai karya. Paling tidak, ya ini sudah dulu deh, dalam internasional. Kalau profesor sudah harus bisa internasional, gitu supaya, nah itu, gitu kira-kira, ya, panjang ya, panjang. Itu sangat hebat sekali. Gini kita pada tahun 2016-2017 tuh mendapatkan grant untuk penghargaan ya dari Japan Society for Promotion of Science. Student externship selama 2 bulan di Technische Universität Darmstadt, Jerman. Itu bagaimana kultur di sana dengan ya. pasti teman-teman. Iya. Oke, ini motivasi sekolah keluar ya. Ini aku agak dulu motivasi aku sekolah. Pertamanya ada materi. Di beasiswa di sana itu kita 22 juta rupiah ya. Baik itu beasiswanya oleh negara sendiri, aku sih oleh negara sendiri. Jadi ke Jepang itu aku cukup bangga. Nih, bapak gue nih, bayarin gue nih, nggak kita tuh. Tuh, saya bisa, bapak saya punya duit. Itu lah, di dalam negeri. Nah, beasiswa dari luar. Nih, gue bisa tembus beasiswa luar nih. Nah, harus dikasih bapak gue, ya kan? Silakan banggakan gimana tempatnya. Ya, terus gini, motivasi saya materi, beasiswanya besar. Karena kan aku sudah bilang di awal kali saya bukan dari keluarga mampu ya, maka sedikit banyak orientasinya materi dan itu oke. Selama dapat pun dengan cara halal. Ya, saya harus sekolah di luar negeri, ya betul dong. Ya, ini itu. Kalian tahu? Ketika saya sekolah di luar negeri, apa yang saya dapatkan selain ilmu tentunya. Karena ilmu itu memang sudah fokus saya ya. Bisa naik haji, sama suami. Coba, nih kalian, kalau tak suka itu. Terus bulan ini, karena kalian tahu kalau di Indonesia nunggunya berapa lama? Tidak? Bisa 30 tahun. Jadi nenek-nenek kalian baru bisa berangkat tuh kalau sudah. Bisa beli mobil, ya mobil yang standar ya. Beli tanah, coba. Kalau rumah sudah ada, sebelum saya berangkat sudah ada. Tapi bisa coba dapat semua itu. Itu kadang-kadang yang sampingannya, ya yang pertama pasti ilmunya kan. And then dari mana saya bisa berangkat? Ini dari program JSPS itu. Tahu nggak? Saya diberangkatkan ke Jerman. Itu kebetulan saya itu di Jepang tuh gini. Di Jepang tuh kayak berbeda ya. Ada program top global university dan ada 11 universitas di situ dikasih uang jor-joran nih supaya dia berkibar secara global dan itu benar-benar maju gitu ya karena uangnya sudah nggak besar itu. Contohnya saya aja, nah kebetulan di fakultas Science Engineering ya di fakultas aku tuh ya sensei saya itu adalah ketuanya di Waseda 11 universitas, salah satunya adalah Waseda. Dan di Waseda itu semua fakultas dapat. Dan di fakultas itu adalah sensei saya yang ketuanya. Banyak kedua itu. Ibaratnya saya dibuat ke Jerman tuh gimana ya untuk berguru ke sana ibaratnya ya student externship lah. Kita tukaran pelajar di sana ngapain di Jerman itu ya kita kayak beri kuliah kepada diuji tentang kita di sini ya alhamdulillah pada saat saya presentasi saya ada kalau saya betul saya ini saya melototin dan saya jawab berdebat tuh sama sensei ya menonton aja dari depan
gitu. Dan itu 2 bulan, tahu nggak? Saya rata-rata sebulan itu dapat 3 juta. Kebayang nggak pulang itu 3 juta berarti dalam 2 bulan, kalau dalam 10 hari kan berarti 30 juta. Berarti kalau dalam 30 hari berarti 90 juta. Dan saya 2 bulan, ya hampir 180 juta. Tapi kan itu maksudnya itu termasuk tiket dan segala macam. Tapi itu ya setelah pulang dari situ saya nerima uang hampir 120 juta. Itu yang buat saya daftar haji. Nah, daftar haji itu udah daftar juga tuh. Aku daftarnya lagi di Jerman. Kok uang banyak nih, daftar haji pastinya mah. Ya, itu Nilai hidup yang Prof pegang tuh pantang. cara hujan badai kayak jalan. Tetapi ya, lihat jalannya, harus jalan yang lurus ya. Ini pakai jalannya yang saya kasih contoh ketika saya menjadi profesor. Saya pastikan saya itu memenuhi semua kualifikasi. Kalau misalkan ini saya meragukan, misalkan ada multi persepsi, misalkan ada persepsi macam-macam tentang sebuah peraturan, saya tanyakan langsung ke diktinya gitu. Begini boleh nggak? Itu boleh nggak? Saya pastikan saya tidak ada yang saya tidak perlu. Ibaratnya lubang sekecil apapun saya tutup. Lubang yang membuat orang menjatuhkan saya, saya tutup pasti. Jadi ibaratnya apa? Saya sering bilang, malaikat aja gak akan penuh gitu kesalahannya. Salah. Ketika kita menuju sesuatu, pastikan jalannya kita bukan di serong kanan, serong kiri, pastikan selalu jalannya. Nah, itu yang paling penting. Kalau kita sudah punya tujuan, pastikan jalannya selalu benar. Kalau kamu ambil jalan yang benar, jangan harap kayak solo. Gitu ya. Baik. Tidak terasa Prof sudah cukup banyak kita memberikan pembahasan juga Prof terkait bagaimana nanti untuk transformasi ke depan perpustakaan. Kemudian tadi ada 4 juga ya. Ada koleksinya, digital, Suji. Kalau sudah menawar dengan yang bagus, inspirasi banget. Iya, tidak boleh hanya uang Suji, tetapi harus co-working space, ruang kolaborasi, ruang inovasi. Mahasiswa berkembang. Iya, selain dan solusi kita sekarang ini. Mungkin ada pustakawan juga ya Prof. Ya, harus ditingkatkan jadi agen literasi. Yang sempat session. Ya, aksesnya bisa diakses dari mana pun. Baik. Secara online, ya. Mungkin ada pertanyaan terakhir nih Prof. Untuk akhiran dalam perjumpaan yang singkat apa lama nih Prof? Untuk memotivasi teman-teman juga mahasiswa yaitu jika Prof bisa berbicara kepada versi muda dari diri Prof sendiri saat masih mahasiswa, apa nasihatnya? Oke, yaitu 2 tadi. Kau harus punya target, maka kau akan cari jalannya itu. Tetapi ketika kau mencari jalan, carilah jalan yang benar. Jangan belok-belok ya. Target. Tak bisa kalau nggak punya target dalam hidup kau, nggak punya arah, nggak punya arah. Ya, harus punya target dan fokus di situ, ya. Punya target, fokus di situ. Kalau kau fokus, artinya kau fokus di jalannya. Nah, cari jalannya sekecil apa lubangnya, kau pasti cari jalannya ini. Gitu. Baik. Itu aja paling ya. Terima kasih besar-besarnya kami ucapkan kepada Profesor Dr. Sumaina MSI atas waktu, kisah, dan hikmah yang telah dibagikan pada hari ini. Percakapan hari ini bukan hanya membuka wawasan tentang pentingnya perpustakaan sebagai pusat peradaban, tetapi juga membuka hati bahwa ilmu adalah benang yang menjulang makna dalam perjalanan hidup manusia. Dari satu buku ke buku yang lain, dari satu langkah kecil ke pencapaian besar, kita belajar bahwa cinta terhadap ilmu, ketekunan, dan kerendahan hati adalah kunci untuk merangkai kisah hidup yang bermanfaat, tak hanya bagi diri sendiri, tetapi juga bagi
Untuk para pendengar, semoga podcast hari ini menjadi pengingat bahwa perpustakaan bukan ruang sunyi ya, Yuk. Ruang sunyi yang membesarkan, melainkan tempat di mana mimpi-mimpi besar bisa lahir, gitu. Jangan lupa untuk terus membaca, belajar, dan mengulang kisah kalian sendiri, karena setiap kita adalah bagian dari sejarah yang sedang ditulis ya. Keren. Mengutip dari orasi ilmiah juga. Ya. Oh iya. Jadi yang membuat saya tertarik itu kemajuan peradaban tidak lahir dari hal-hal yang mudah, tapi dari keberanian untuk menelusuri kedalaman ilmu, meskipun pada awalnya tidak mempan dan terus. Baik, berbicara terima kasih sebanyak-banyaknya untuk Prof yang telah menyempatkan waktunya. Sehat selalu, Prof. Untuk kali ini ada sponsor dari Global Bakery juga. Kita super nikmat, harga lebih. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Pandai Kairan pamit diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.